diberikan materi oleh Bapak Konselor kita, Bapak Mentor sebagai MPD. Beliau ini adalah saya sebagai kepala Madrasah Negeri 1 Mataram. Dan beliau adalah dosen di MUI Mataram. Terus aja. Jadi kurikulum-nya kan kita kan ada layak ini tahu nama lahirnya berapa, anaknya berapa, SD-nya 2 atau 3. Jadi mudah-mudahan sekiranya boleh tadi saya sampaikan bisa dimaklumi oleh teman-teman semua. Beliau ini adalah doktor di jurusan manajemen pendidikan Islam. Dan beliau adalah salah satu tokoh yang bergerak di dunia baca di NTB. Untuk perpustakaan, beliau adalah orang yang bisa kita jadikan rujukan bagi teman-teman yang merasa ingin ikut bersama beliau. Kemudian beliau ini tempat tinggalnya ada di Pabutan, sebelah timur Universitas Kesehatan MUI Mataram. Keseharian beliau juga adalah sebagai teman kita sebagai ketua IGMA NTB, Ikatan Guru Madrasah. Dulu saya katakan Ikatan Guru Madrasah Aliyah karena beliau Aliyah, jadi saya bilang Ikatan Guru Madrasah Aliyah. Nah, di proses sama beliau ini adalah literasi antar perlu dipertanyakan. IGMA itu adalah Ikatan Guru Madrasah yang sekarang ini diketahui oleh beliau sendiri dan merupakan guru-guru negeri maupun swasta yang ada di lingkungan NTB dari Lombok sampai Bima. Mungkin sekilas saja yang ketahui untuk para pemirsa mengetahuinya. Saya sampaikan kepada yang mengisi beliau pada fase lagi di NTB, pada tahun lalu sudah di NTB. Dia adalah lalu serupa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus KKM 4 MTS 4 dan 10 tingkat MTS atau Satuan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Lombok Barat. Alhamdulillah wa syukurillah, walaupun kita agak bergeser dari schedule, dari jadwal yang sudah kita sepakati bersama, tapi satu hal penting yang ingin Tiang sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, saya sangat bersyukur sekali bisa hadir ke tempat ini. Mohon maaf Ustadz Habib, saya tumben ke sini ya. Biasa sampai Al-Aziziyah saja tumben ke sini. Jadi itu yang pertama, saya bersyukur alhamdulillah bisa bersilaturahim, bertemu dengan dari ibu dan kepala anak nih MTS nih. Hah? Ini enggak lulus JETSI kalau ini jadi. Dulu ada tapi sudah. Oh gitu. Yang kedua, Bapak Ibu, kegiatan ini dijadwalkan memang ideal harus sesuai dengan proposal. Tetapi tentu juga sudah dimatangkan melalui diskusi di internal Bapak Ibu, bagaimana kegiatannya ini bisa memenuhi rukun syarat sehingga dijadwalkan selama berapa hari jadinya? 7 hari. Yang jenis kegiatannya itu 2, ada yang in, ada yang on, ya, kayak saklar itulah, stop kontak, nyala gelap gitu ya. Yang ketiga penting juga kami nyampaikan informasi karena terkait dengan kegiatan kita untuk hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan saya bisa menyesuaikan Bapak Ibu ya, karena sudah saya sampaikan kepada beliau, hampir di seluruh Pokja KKM dari MI, MTS, MA itu kok nama saya banyak sekali yang keluar dari yang saya dapat dari email GTK Kementerian Agama RI untuk mendampingi
Pokja KKM selaku Pasda selama kegiatan. Di Lombok Barat informasinya 12 Pokja KKM. Di Lombok Utara itu semuanya nama saya katanya keluar, katanya di sana. Yang juga harus bersama mereka karena nama itu sesuai dengan proposal dan mengacu ke sistem. Di Lombok Tengah itu 11 Pokja ternyata tadi Pak Fatur Rahman dia menginformasi. Dari MI, MTS, MA yang KKM. Kemudian di Lombok Timur itu 7 Pokja. Dan ini harapan teman-teman semua bisa diselesaikan dalam bulan November ini. Karena laporan kegiatan Desember itu sudah harus clear, selesai gitu kan. Sedikit Bapak Ibu, Bapak Ibu udah biasa nara ina-ina. Bapak-bapak tadi sudah diperkenalkan. Nama saya lalu Sirajul Hadi, ya biasa dipanggil Siroj, Sirajul, gitu ya. Sehari-hari tempat tugas saya di Man 1 Mataram, Kepala Man 1 Mataram. Di sekolah itu biasa sampai jam 3, dari jam 3 sampai jam 7 itu biasa di kampus di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Kebetulan oleh Pak Rektor diberikan amanah selaku Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas yang membawahi 9 fakultas dan 22 program studi yang harus dipastikan akreditasinya itu semua minimal C, D atau unggul. Itu kegiatan di sore hari, kegiatan di kemasyarakatan tadi sudah disinggung. Saya juga kebetulan diberikan amanah selaku Ketua Konsorsium NTB Membaca di Nusa Tenggara Barat yang membawahi 196 komunitas dari Pulau Bima sampai dengan Mataram, komunitas dan pegiat literasi. Sekarang juga masih aktif menjadi Pasda juga istilahnya. Kalau ini kan Pasda TKB. Saya juga menjadi Pasda Inovasi kerjasama Kementerian Pendidikan Australia dengan Indonesia terkait isu literasi, numerasi, pendidikan karakter dan pendidikan inklusi. Beberapa tahun yang lalu juga pernah mengikuti TOT dan mendapat sertifikat sebagai trainer lesson study. Jadi ketua IGMA ini Ikatan Guru Madrasah Nusa Tenggara Barat. Insya Allah nanti apelnya akan kita pusatkan di Mataram dan mudah-mudahan Pak PLT Kanwil bisa menjadi inspektur upacara, tempat berkumpulnya kawan-kawan guru madrasah lah. Tempat berkumpulnya kawan-kawan madrasah, berbagi cerita, berbagi informasi, berbagi kegiatan, tempat kita saling memberikan semangat, motivasi gitu ya. Nah, disinilah di IGMA ini. Kemudian di Mataram juga menjadi ketua KKMA, Kelompok Kerja Madrasah Aliyah Kota Mataram. Sedikit di sana itu di Mataram itu 15 madrasah aliyah, 3 negeri dan 12 swasta dan lain-lain itu. Sedangkan untuk pendidikan Bapak Ibu ya, jadi saya termasuk yang bersyukur. Jadi hampir semua jenjang pendidikan itu pernah saya nikmati gitu ya. Orang tiba-tiba langsung S1. Nah, pelungguh ini kan langsung S1 semua. Tidak pernah diploma. Tiang pernah menikmati diploma itu. Yang diploma istilahnya kan dulu D2, D3 gitu kan. Tiang pernah menikmati kuliah 2 tahun wisuda. Nah, dulu di Sunan Ampel cabang Surabaya, kita itu wisudanya di Surabaya. Dan S1 di Senayan Mataram, S2 di IKIP Negeri Singaraja Bali, prodi PEP. PEP ini penelitian dan evaluasi pendidikan. S3 selesai 2015 di Queen Maulana Malik Ibrahim Malang, prodi manajemen pendidikan Islam. Jadi sebenarnya sah saya kalau mencantumkan 4 gelar langsung di nama. Sah itu karena punya ijazah. Ya, dan tidak berjorak-jorak kita kuliah, serius kita kuliah itu. Di ijazahnya ada. Jadi kalau D2 itu AMA gitu ya. Itu misalnya D3 yang AMD ya. Jadi AMA, SAG, S1-nya kan, MPD, doktornya 4 itu sebenarnya sah sebenarnya itu. Belum TGH. Insya Allah ya. Jadi ini sekilas informasi silaturahim tentang identitas ya.
Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, ini diagram Bapak Ibu ya. Ini satu lembar hasil penelitian. Penelitiannya itu kurang lebih dilakukan selama 9 bulan. Dan hasilnya cuma gini. Penelitian 9 bulan, kesimpulan penelitiannya tentang ini. Penelitian dilakukan oleh Glickman, seorang yang memiliki kepedulian, atensi, dan banyak melakukan penelitian tentang pendidikan. Penelitian yang 9 bulan dilakukan oleh Glickman itu, dia meneliti tentang seperti apa sih kebanyakan guru itu sebenarnya, tipe, sifat, tabiat, kemampuan, apalagi hobi, kesukaan, gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya yang menyebar di madrasah, sekolah, provinsi ini, kabupaten ini, negara ini, dan sebagainya. Jadi kesimpulan penelitiannya hanya garis-garis ini saja. A sama C plus plus, yang ini aja kesimpulan penelitiannya. Tapi deskripsinya ini tentu panjang ya, karena ini penelitian kualitatif. Tapi saya akan jelaskan sedikit saja Bapak Ibu sebagai prolog, sebagai pengantar. Tentang tipe guru. Tipe guru yang pertama itu adalah yang, bisa dilihat nggak ini Bapak Ibu? Bapak Ibu Malik, saudara Ibu. Harus saudara Ibu, mulai aja baru semangat Pak Habib. Tuh, sama ya? Semangat ini yang saya Hah? Ya. Itu ada A, ada huruf A, ada huruf C, ada simbol plus, ada simbol minus ya. A itu oleh Glickman dipahami sebagai tipe guru, dipahami dan dijelaskan sebagai tipe guru yang memiliki kemampuan abstraksi tinggi. Indikatornya banyak, pintar gurunya, senang baca, suka diskusi, kalau rapat idenya selalu cerdas, cemerlang, gagasannya selalu aktual, gitu ya. Dan dia suka belajar, pembelajar sejati bahkan. Dari berbagai mana sumber rujukan pelatihan dia ikuti. Itu A+. Ya. C itu oleh Glickman dipahami sebagai komitmen. Plus. Komitmen bagus artinya itu ya. A bagus, komitmennya bagus. Itu C+ itu komitmen bagus itu dipahami dan dijelaskan sebagai selain dia cerdas, berwawasan luas, berilmu, rajin upgrade diri, kembang, pembelajar sejati, dia juga punya komitmen yang bagus dalam dirinya sebagai guru. Indikatornya apa? Dia disiplin, dia tanggung jawab, dia berdedikasi, dia loyal, gitu ya. Tidak tanggung-tanggung penghikmatannya dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai guru. Apapun perintah kepala siap laksanakan. Di sekolah kalau dia ngajar jadwalnya jam 7 sudah ada di kelas. Kalau di sekolah diwajibkan jam 6 harus ada semua guru apel, dia sudah di sana. Datang paling cepat, pulang paling akhir, loyal, berdedikasi tinggi, tanggung jawab. Jadi A+, C+. Abstraksinya bagus, komitmennya bagus. Yang kedua, yang ke bawah itu ada A+, C-. Ini gambarannya apa kira-kira Bapak Ibu? Bapak-bapak. Secara abstraksi bagus, pinter, cerdas, berwawasan luas, rajin belajar, pembelajar sejati, suka berdiskusi, forum tidak pernah ketinggalan, tapi ya, namun perintah si kepala madrasah ngerang dulu, gitu kan? Oh, gitu kan? Kalau disuruh dampingi anak-anak kegiatan, dot dulu. Nah, jadi kayak gitulah. Jadi malas, tidak disiplin, tidak tanggung jawab, ngerim aja dulu, ngerang saja dulu. Tapi pinter. Ya, oke. Kemudian yang ke bawah ada A-, C+. Ada yang tidak pintar, bukan tidak terlalu gitu ya. Jadi dia sudah sangat tahu diri nih. Ya, sudah sangat tahu diri. Kamu besok pelatihannya, saya enggak tahu. Saya enggak bisa ikut pelatihan, Pak. Saya enggak bisa nyimak, saya enggak bisa ngikuti orang diskusi. Suruh baca ini, saya enggak paham, Pak. Ya, disuruh pengembangan diri enggak bisa. Sampai di sana lah, ya itu. Tapi mau disuruh apapun, dia paling cepat, paling dulu, paling tanggap, paling respon, paling tanggung jawab. Orang ini gitu ya, tipe orang ini. Dan yang terakhir, yang A-, C- ini Bapak Ibu. Ya, ada prototipe yang sudah apa ya? Secara keilmuan, wawasan, pengetahuan disuruh belajar, nyerah
disodorin buku di depannya digeser lagi gitu ya. Ada disuruh pelajaran tidak mau. Komitmen juga begitu. Setiap diberikan tanggung jawab amanah selalu menolak. Alasannya halus maupun kasar. Amin cimnya. Nah, Bapak Ibu, hasil penelitian Glickman ini ternyata yang banyak itu guru-guru kita itu yang di terakhir ini itu yang di Amin C- dan di Amin C+ ini. Itu yang banyak. Bukan yang A+, C+ ini. Lantas pertanyaan Bapak Ibu selaku leader, manager atau top leader, apa yang bisa kita perbuat dengan kondisi, dengan tipikal, dengan prototipe guru seperti ini? Suruh mikir dan milih, suruh pegawai abot. Suruh belajar, nolak, dikasih amanah, menghindar. Ya, oke. Ini hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, sekarang yang paling tahu situasi ini, kondisi keadaan ini tentu bukan orang lain. Ya, bukan orang dari luar madrasah Bapak, tetapi Bapak Ibu sendiri selaku yang diberikan amanah. Saya sering mengatakan begini juga ya. Jadi Bapak Ibu ini juga adalah orang-orang pilihan. Ya, kepala madrasah ini orang pilihan, pilihan ganda. Ya, nah, ada jurnalis New York Times, Bapak Ibu. Udah lama sebenarnya dia juga keliling dunia. Keliling dunia di beberapa negara-negara yang pendidikannya maju, termasuk New Zealand, Korea, Jepang, Singapura, dan beberapa negara Asia-Asia kecil. Dia melakukan liputan lah, karena bahasa jurnalis, dia seorang jurnalis senior, New York Times. Mengunjungi sekolah-sekolah maju, sekolah-sekolah unggul di beberapa perwakilan negara, di Eropa, di Afrika, di belahan Amerika, di Asia. Dia cari itu. Apa sih sebab, apa sih di mana sekolah maju itu sih, apa penyebabnya sekolah itu menjadi maju? Hanya itu pertanyaan jurnalistiknya. Dan dia keliling dunia mencari sekolah-sekolah itu dari level menengah ke dasar. Tahu jawabannya, Bu? Jawabannya mungkin sebesar ini juga dalam sebuah prasasti tulisannya itu ya. Bahwa kesimpulannya, hampir semua sekolah maju di dunia, sekolah itu ya, sekolah maju di dunia atau madrasah maju, itu karena dipimpin oleh kepala yang berkualitas. Itu hasilnya. Kalau sebaliknya Bapak Ibu? Hah? Apa sebaliknya dari proposisi itu, dari pernyataan itu? Iya, itu sudah. Jadi itu hasil perjalanannya dia. Itu dia tidak meneliti, tapi dia menggunakan pendekatan jurnalis untuk mencari tahu. Dia membuat juga kesimpulan bahwa hampir sekolah maju, sekolah unggul, sekolah berprestasinya pasti di sana ada kepala sekolah yang bagus. Ya, makanya jadi kepala sekolah itu harus memang dipilih-pilih seperti ini, orang pilihan. Ini problemnya kita di madrasah, Pak. Ya. Kita di madrasah itu kan kita banyak perhiasan. Nah, nanti dulu itu babnya berbeda, gitu ya. Ya. Yang jelas ini orang pilihan dan bukan pilihan ganda itu ya. Sudah pilihan yang paling tepat sudah itu. Nanti persoalan dengan yayasan, saya kira ada salah satu soalnya bunyinya gitu ya. Nanti silakan dijawab sesuai dengan pengalaman masing-masing sudah itu ya. Nah, artinya Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, Raisul apa nih madrasah, kemajuan, keunggulan, prestasi, termasuk juga sebaliknya itu sangat tergantung dari imamnya, sangat tergantung dari kita-kita. Bahwa kita di madrasah itu tidak hanya sebagai leader, tetapi juga sebagai manajer yang memiliki dua tugas kalau menurut saya itu. Pertama, tugas profesional terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala madrasah. Yang kedua itu sering saya sebutkan dengan tugas moral dan etik ya, yang terkait dengan kullukum ra'in. Setiap kita adalah pemimpin, termasuk sebagai pemimpin di madrasah itu bertanggung jawab terhadap kondisi-kondisi yang saya sampaikan tadi. Nanti juga saya minta waktu 20 menit untuk kita bedah kasus, untuk kita diskusi, karena begini juga tidak pas ya, terlalu monoton kita seperti ini ya. Ini terkait, sehingga nanti materi ini bapak-bapak
Jenang klegot dong, sekarang bapak-bapak nih. Coba carikan kita ibu-ibu satu. Ya, tentang pelaksanaan supervisi dan apa yang menjadi materi kegiatan kita selama beberapa hari ke depan. Ini highlight-nya saja lah. Bahwa pelaksanaan supervisi oleh kepala madrasah itu kan supervisor namanya ya, kepala madrasah itu supervisor yang bertugas melakukan pengawasan, bimbingan dan pembinaan. Tugas melaksanakan supervisi itu Bapak Ibu amanah konstitusi, amanah undang-undang, amanah peraturan ya. Kalau kita di Kementerian Agama itu coba nanti Bapak Ibu cari, saya tidak suruh menghafal ya, tapi dicari saja. Dicari KMA nomor 624 tahun 2021. Ya. Itu tentang pedoman pelaksanaan supervisi. Di sana diturunkan atau di breakdown oleh SK Dirjen Pendis untuk teknis supervisi di semua jenjang pendidikan, MI, MTS, dan MA. Ya. Bapak Ibu kita brainstorming sedikit, 5 menit saja. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, ada yang ingin memberikan kita secara bersama-sama informasi menurut pengalaman atau pendapatnya masing-masing atau pengetahuannya masing-masing. Apa sih manfaat supervisi bagi guru, bagi siswa, bagi kepala madrasah, dan bagi lembaga? Apa hakikat atau pengertian dari supervisi akademik? Ya, ini ada 2 teori yang dikemukakan oleh 2 ahli. Sebenarnya banyak sih ya, tergantung buku yang kita baca, kadang memberikan definisi tapi hampir sama. Penguatan dan kontennya hampir sama. Kalau Glickman mengatakan bahwa supervisi itu merupakan kegiatan membantu guru. Kita garis bawahi istilah membantu guru ini Bapak Ibu, karena seringkali guru kalau disupervisi itu menganggap dirinya, ya, menganggap dirinya dihakimi, dicari-cari kekurangan dan kesalahannya ya, oleh orang yang melakukan supervisi, dalam hal ini kepala madrasah. Jadi kalau ada pembicaraan atau kesepakatan antara kepala madrasah dengan guru yang disupervisi, biasanya kesan yang muncul pertama dari para guru itu adalah saya dicari kesalahan, saya dicari kekurangan saya, dihindari baik secara konseptual maupun secara praktik kondisi-kondisi seperti itu, bahwa memang secara ideal, secara konseptual dan secara praktis supervisi itu memang tujuannya dalam rangka membantu. Ya, apa indikator membantu itu ya harus tulus, ikhlas gitu ya, tanggung jawab, kesadaran dari dalam dan sebagainya. Terkait apa Bapak Ibu, terkait dalam mengelola proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional. Masih ingat berapa kompetensi guru itu? 6, 7 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Ayo kepala madrasah ini. Hah? Untung tidak ada wartawan. Hah? Berapa kompetensi guru itu berapa? 4. 1 pedagogik, 2 usaha. Itu punya bapak-bapak itu selaku kepala madrasah, guru tidak usah disuruh berusaha. Kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, itu 4. Nah, kalau yang kewirausahaan itu tadi kaplingannya kepala madrasah. Nah, ini bapak-bapak ya, terkait dengan kompetensi pedagogik dan profesional. Pedagogik itu juga 9 atau 11 indikatornya. Apa yang dimaksud dengan guru telah memiliki kompetensi pedagogik? Jika guru itu apa? Bila mana guru itu apa? Oh, ini guru saya sudah memiliki kompetensi pedagogik yang bagus. Itu indikatornya apa itu? Itu 9 sampai 11 indikator itu ya. Jadi apa diantaranya? Oh, guru saya bisa membuat RPP pedagogik gitu ya. Oh, guru saya sudah mengajar sesuai dengan RPP. Oh, guru saya menguasai media pembelajaran. Oh, guru saya di dalam kelas komunikatif. Oh, guru saya mampu melakukan manajemen classroom, pengelolaan kelas yang bagus. Oh, guru saya bisa melaksanakan evaluasi secara baik.
dalam proses penilaian. Itu pedagogik semua itu ya. Nah, selama ini yang diketahui oleh kepala madrasah, ya kebanyakan kita memang bebadik-badik gitu ya, tidak pernah menggunakan instrumen baku untuk menetapkan bahwa guru kita kompetensi pedagogiknya, kemampuannya seperti ini nih. Maka itulah perlunya, kalau ini namanya PKG, kalau yang dilakukan kepala madrasah itu namanya ini namanya PKB, kalau dilakukan kepala madrasah itu namanya PKG, bukan PPKN. Ya, PPKN itu kepala madrasah. Yang dilakukan oleh kepala madrasah terhadap guru itu PKG. Apa PKG itu? Penilaian keprofesian penilaian kinerja guru gitu ya. Ini PKB. Ya. Yang dilakukan minimal sekali dalam 1 tahun atau setiap semester 2 kali dalam 1 tahun, untuk memastikan apakah guru kita itu kompetensi pedagogiknya itu ada variabel sendiri sudah bagus atau tidak. Ya, nanti kita coba akan bedah sedikit 20-30 menit untuk problem kasus. Nah, orang dan bahkan kita semua hampir membuat pemahaman yang sama tentang kompetensi supervisi pembelajaran dan supervisi akademik. Ya, tapi mirip-mirip memang. Ada banyak sekali unsur kesamaannya. Tapi coba kita petakan Bapak Ibu ya, dari segi pelaksana dan dari segi apa yang disupervisi. Mudah-mudahan tabel ini bisa memberikan informasi. Yang pertama, supervisi pembelajaran itu siapa yang melakukan? Dilakukan oleh kepala madrasah atau kepala sekolah, bisa juga dilakukan oleh pengawas. Supervisi akademik selain dilakukan oleh kepala madrasah dan pengawas, ya, kepala madrasah juga bisa menunjuk atau menetapkan guru-guru yang dianggap mampu, kompeten untuk membantu melaksanakan tugas kepala madrasah dalam melakukan supervisi. Yang kedua, secara umum supervisi pembelajaran itu langsung di dalam kelas prosesnya, ya. Sedangkan kompetensi akademik itu fokus atau banyak berhubungan dengan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan perangkat pembelajaran di luar kelas maupun dalam kelas. Ini di dalam kelas saja. Yang ketiga, pelaksanaan tidak terjadwal dan tidak terencanakan, temporal atau tentatif. Ini biasanya ya, tentang penguasaan materi, langkah-langkah pembelajaran. Sedangkan supervisi akademik itu secara umum dilakukan secara terjadwal dengan mengecek ini bahkan langsung dari silabus, RPP, buku 1, buku 2, serta langkah-langkah yang tertuang di dalam dokumen atau perangkatnya itu. Nah, ini pengertian konseptualnya kalau kita merujuk pada KMA 624 Bapak Ibu tentang supervisi pembelajaran. Pembinaan, pembimbingan, konsultasi, pendampingan, pemantauan proses. Ruang lingkupnya 3. Pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Oke. Ya. Ini enggak usah. Ini enggak usah. Oke. Ini dia. Ruang lingkup dan objek supervisi pembelajaran. Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa ruang lingkupnya terdiri dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Ini dah ruang lingkupnya. Ada juga yang menyatakan tindak lanjut juga menjadi bagian dari ruang lingkup. Bisa juga. Jadi selain perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut. Sesuatu yang sudah kita dapatkan buktinya terhadap kondisi guru, memang sangat diperlukan namanya rencana tindak lanjut atau RTL ini. Misalkan seorang kepala madrasah setelah melakukan supervisi, dia bisa memetakan guru saya lemahnya di sini, kelebihannya di sini, si B lemahnya di sini. Tindak lanjut jenis apa yang akan kita lakukan dalam mengembangkan dan dalam memperbaiki variabel yang menjadi kelemahan. Sehingga tidak hanya sampai data, tapi harus ada tindak lanjut. Materi kita selama 2 sesi ini memang hanya fokus dulu kepada konsep perencanaan supervisi. Nah,
supervisi itu ada pakemnya dilaksanakan, ada kaidahnya, ada ketentuan, ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama disebut dengan prinsip adaptif, yang kedua prinsip praktis, yang ketiga prinsip demokratis, yang keempat adalah prinsip kolaboratif. Masih ada lagi sampai 9. Prinsip konstruktif, evaluatif, humanis, berkesinambungan, manfaat. Coba dipahami sedikit demi sedikit. Prinsip adaptif artinya bahwa supervisi yang dilakukan itu harus menyelesaikan dan memperhatikan kemampuan serta kondisi guru. Itulah pentingnya di awal atau di kegiatan perencanaan supervisi itu tidak boleh ada unsur memaksa gitu ya. Pokoknya apapun yang terjadi, besok pagi saya harus masuk ke kelasmu, saya mau supervisi, saya mau lihat. Tidak, gitu ya. Jadi harus adaptif. Yang kedua praktis, lawan dari praktis itu tidak jelimet. Jadi pelaksanaan supervisi itu tidak memberatkan guru yang disupervisi. Yang ketiga, demokratis, menjunjung tinggi azas musyawarah dan memiliki jiwa keluargaan. Kadang untuk mewujudkan suasana demokratis dan humanis ini, misalkan bapak-bapak ya, ketika berhadapan, bertemu, berdialog, berdiskusi dengan guru yang akan kita supervisi itu, kalau saya mau bilang lepas baju juga salah, tinggal celana dalam juga nanti. Artinya jangan seperti dia berhadapan dengan orang yang akan mengawasi atau kepala madrasah. Jadi bagaimana membuat situasi kesan dan mengatur komunikasi sehingga dalam diskusi sebelum perencanaan supervisi itu adalah hubungan yang sederajat lah gitu. Hubungan yang sederajat sehingga tidak merasa canggung. Ya. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip manfaat, bahwa supervisi yang dilaksanakan baik supervisi akademik maupun supervisi pembelajaran harus berorientasi pada hasil. Ya. Saya pernah mengikuti TOT lesson study Bapak Ibu yang dikembangkan oleh Jepang. Jepang itu termasuk negara yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan model-model dan temuan-temuan pembelajaran yang langsung diimplementasikan. Jadi setiap dia riset, survei, penelitian, menemukan hasil, simulasikan, eksperimentasikan, kaji, itu terus. Jadi inovasi. Salah satu yang kemudian membuat Jepang itu pendidikannya maju karena gurunya memang dibuat terbuka dalam pengertian dia tidak boleh merasa puas, tidak boleh merasa cukup, tidak boleh anti kritik. Nah, tidak boleh anti kritik dari orang lain. Ya, sehingga lesson study ini salah satu konsepnya adalah merencanakan bersama-sama, melaksanakannya secara bersama-sama. Sehingga kalau guru lesson study ini guru ngajar, satu di depan sebagai guru model, guru matematika, bagaimana dia mengajar itu dilihat sama teman-temannya yang lain, persis di shooting seperti itu, video. Ya, video. Dilihat sama 5-6 guru, selesai itu mereka refleksi, tidak langsung ke kantin, tapi refleksi, bertemu. Siapa guru yang tadi melihat, observer istilahnya ya, yang melihat guru itu mengajar ketemu. Refleksi, dalam refleksi itu ada 2 hal. Yang pertama, guru model itu disampaikan apa kelebihannya. Bapak tadi ngajar luar biasa. Saya duduk di belakang, celah sekali. Nah, Bapak juga komunikasinya bagus. Disampaikan. Itu kan sesuatu yang senang kalau orang dipuja gitu ya, dipuji, disanjung gitu. Tetapi observer juga menyampaikan. Tapi sayang, tadi Bapak selama ngajar itu di depan saja, tidak melihat 2 orang siswa tidur di belakang. Gitu kan? Atau Bapak selama ngajar itu hanya verbal saja, ngomong saja, kayak saya ini dah ya, lisan saja. Papannya Pak, dari Bapak masuk sampai Bapak keluar itu bersih papannya. Padahal Bapak pegang spidol katanya gitu. Apakah kan papan itu alat bantu Pak yang harus digunakan dalam rangka menjelaskan materi, menguatkan materi dan sebagainya. Tapi kok dari Bapak masuk padahal Bapak pegang spidol. Jadi orang kalau tidak biasa dengan kritik, dengan diskusi bisa
bubar sudah ini refleksi ini. Menyalahkan saya saja. Tapi di negara-negara maju tradisi untuk saling memberikan masukan itu dalam rangka perbaikan dia mengajar di hari waktu berikutnya itu dilakukan dan dia plong menerima. Ini yang maksudnya penilaian Mas Jawad. Seperti itulah. Tapi istilahnya LS istilahnya lesson study kalau itu ada tahap-tahapannya, SOP-nya gitu. Ya tidak menilai sepotong di bawah di luar, tapi dia melihat proses dari mengikuti proses dari awal. Sehingga tidak bisa dia mengatakan oh mana kapan saya begitu, tidak pernah saya gitu. Ada videonya. Kadang-kadang disetelkan. Itu kan Bapak berdiri 2 jam di depan saja kan tadi. Tidak peduli tentang anak yang tidur di belakang, yang tidak memperhatikan di belakang. Mobilitas Bapak masih kurang. Atau tadi Pak, sebenarnya materi yang Bapak sampaikan itu sebaiknya menggunakan alat bantu ini. Contohnya seperti ini. Jadi biasa mereka dengan diskusi, dengan kritik, gitu ya. Nah, dan ini belum terbiasa di kalangan kita. Hanya biasa disanjung dan dipuji, puja. Tapi begitu menerima kritik dari orang lain, padahal kritik itu sangat membangun sekali, langsung panas kentok, stoik gitu kan. Lalu sengajahan sebarak-barak. Biasa. Itulah. Coba kamu aneh, saling terus kan? Besi ajarin dulu kan. Kebiasaan, tradisi membawa diri secara demokratis dan inklusif itu salah satu menjadi problem. Wajarlah kalau orang bercermin, wah ndak kurang mereka, wah gagah. Tapi kalau dilihat orang lain belum tentu gitu kan. Ya, karena bercermin itu kan dia hanya melihat di depannya saja. Begitu ada orang lain, dia akan dilihat dari sisi kanan, dari sisi kiri, dan semakin kelihatan di mana kekurangan dan kelemahan kita, kan gitu. Jadi dalam proses pembelajaran itu tradisi itu juga dilakukan di beberapa negara maju, sehingga di negara-negara maju itu ada istilahnya learning society, Bapak Ibu ya. Jadi semua belajar di madrasah itu. Jadi bukan hanya kepala madrasah yang hafal visi misi madrasahnya, ya, yang mengerti, yang bukan hanya hafal, tapi guru-guru sampai OB satpamnya pun harus tahu visi misi madrasahnya. Kalau di ruangan ini saya tahu lah hatam semua, hafal visi misi. Ya, oke? Ya? Ya. Padahal visi misi madrasah itu adalah apa? Pedoman untuk kemana kita akan melangkah gitu ya. Jadi oleh karena itu maka visi madrasah itu harus menjadi visi bersama, bukan visi 1-2 orang. Oh, visi madrasah kami, maka saya harus mengajar seperti ini, membimbing seperti ini. Itu kata guru, gitu ya. Kata siswa juga, karena visi madrasah kami, maka kami harus belajar seperti berprestasi seperti ini. Kata satpam juga, tugas kebersihan, visi madrasah kami, maka kami harus bekerja seperti ini untuk mewujudkan visi itu. Jadi visi itu harus menjadi komitmen dan aksi semua bersama. Nah, kadang juga kita lemahnya di sana. Ini hafal visi aja, udah hafal ya? Ya kita jujur sudah gitu ya. Udah hafal. Makanya jangan panjang-panjang. Ya. Ya. Sekarang tentang model. Supervisi pembelajaran itu secara umum juga dilakukan dengan 3 model. Ada yang model ilmiah, ada model artistik, ada model kontemporer. Ya. Model ilmiah ini adalah model supervisi yang dilakukan dengan mengumpulkan, menggali, mendapatkan data dan informasi yang akurat sebagai dasar untuk melakukan pembinaan. Sedangkan supervisi pembelajaran itu biasanya dilakukan dengan pendekatan interpersonal, antar pribadi gitu ya. Kadang juga diselipkan, dimasukkan, diintegrasikan dengan nilai-nilai atau sentuhan-sentuhan religiositas. Yang ketiga adalah supervisi kontemporer. Ini mengacu pada kondisi masing-masing madrasah, masing-masing guru yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Walaupun kita ini satu KKM, ya,
satu satuan pendidikan, kan kita tidak sama Bapak Ibu dalam semua hal, ya. Pasti kita memiliki keunikan, perbedaan, kondisi yang berbeda antara satu dengan yang lain, yang tentu juga memerlukan model pendekatan yang tidak sama. Ada yang kepala madrasahnya hubungannya harmonis dengan pimpinan yayasan, apa pemilik, ACC saja. Ada yang harus bersih tegang dulu, gitu kan? Nah, ada yang menggunakan jalur orang lain supaya lancar, macam-macam, gitu ya. Karena saya juga punya pengalaman menjadi kepala di madrasah itu, yang tidak bisa kalau tanpa satu kesatuan keinginan, gitu ya. Jadi pimpinan madrasah, ide, gagasan, inovasinya sini. Idealnya pimpinan yayasan memahami dan mendukung idealnya, gitu kan, dengan berbagai macam kekuatan dan cara. Tapi sekali lagi tadi itu setiap kita punya masalah dan kondisi yang berbeda. Kedua, berikutnya tentang supervisi pembelajaran tekniknya. Ya, ada teknik yang dilakukan secara individual sesuai dengan istilahnya Bapak Ibu ya, Bapak-bapak ya. Pendekatannya personal. Ya, biasanya ini dilakukan dengan supervisi kelas, observasi dan pertemuan-pertemuan secara personal. Yang kedua, supervisi pembelajaran dilakukan secara teknik kelompok. Supervisi dengan pertemuan kelompok termasuklah dengan menggunakan forum-forum MGMP, KKG atau forum-forum guru lainnya. Ya. Oke, sekarang ada waktu 15 menit, saya kira cukup. Silakan dibagi, Pak Habib, kelompoknya, dan saya punya lembar kasus untuk dikerjakan. Supaya selesai jam 1 Bapak Ibu ya. Silakan mau duduk seperti ini atau mau diputar enggak apa-apa. Hah? Gimana? Oh gitu. Ya, silakan dipelajari. Ada lagi? Oke. Tabelnya dipindahkan ke kertas ini ya, dipindahkan ke kertas manila. Oh, ini bukan kertas plano ya, kertas manila. Tabelnya dipindahkan. Ya, boleh perasaan saja pakai menggarisnya kalau tidak ada garisan. Ya, okay. Perintahnya adalah baca kasus itu dengan cermat dan teliti. Kemudian di sana ada 3 kolom di format ini. Ada kolom identifikasi masalah, ini bisa diambil dari kasusnya. Kemudian diskusikan di kelompoknya apa pendekatan dan solusinya, dan buat indikator keberhasilan. Manakala apa pendekatan atau solusi itu nanti dikatakan berhasil terhadap penyelesaian kasus. Ya. Oke, waktu kita 20 menit lah Bapak-bapak ya. Silakan. Silakan dibuat juga nama kelompoknya, bebas. Mau di sini apa yang dekat di sini? Duren ya? Duren. Apa yang dekat di sini? Misalkan kelompok nangka, silakan. Duren, apalah. Nah, atau apalah, buat nama kelompoknya. Kelompok Ulti Rangkot. Ingat ya di dokumen. Berhadapan juga silakan, berhadapan tidak apa-apa. Ikan cepat, ikan bagus, makin cepat, makin bagus. Ya. Tulisannya jangan kecil-kecil supaya bisa dibaca. Ya. Masing-masing anggota dalam kelompok berpartisipasi secara aktif, menyampaikan pendapat, ide, gitu ya,
usulan silakan, dan itu dimuat. Ada isolasinya tadi enggak? Kelompok apa namanya? Tulis nama kelompoknya. Kelompok kedelai. Oh, kedelai. Apalah gitu kan. Kelompok antap. Ah, kelompok antap. Bingung sih. Antap. Ya. Oh. Antap. Malah antap. Antap, antap. Oke. Ya, oke. Ini kenapa dia gabung ini? Oh, tempat aja. Bisa di sini mungkin. Supaya enggak gabung. Ini bisa dianu apa? Rapat ini, ya, ini sudah menjadi ikon, ya, terutama di sekolah kami dari Jerigo Diki, Pak Dokter. Tapi dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan permasalahan yang betul ini. Akan tetapi mungkin cara kita berbeda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini merupakan permasalahan klasik yang sudah lama kita hadapi di madrasah. Ada beberapa identifikasi masalah di sini. Terus terang saja di sini memang ada guru yang malas, istilahnya kesimpulannya malas, baik dalam masuk kelas, mengajar, memberikan metode-metode di dalam kelasnya. Ada beberapa pendekatan yang diberikan kepada guru tersebut. Yang pertama adalah angket, ya. Angket ini kita berikan kepada siswa. Isi angket tersebut bermacam-macam tentang guru tersebut, sehingga pada kesimpulannya apakah kita senang terhadap guru tersebut atau tidak. Ini dulu angket yang pertama kita berikan kepada siswa, sehingga siswa itu betul-betul kita tahu bahwa mana siswa yang senang pada guru itu, mana tidak. Kita lihat presentasinya di sana, ternyata banyak siswa yang tidak senang terhadap guru tersebut. Yang kedua, pertama-tama kita harus berikan contoh pada kepala sekolah. Jangan langsung memanggil, langsung marah, memecat beliau. Kita perlu yang berikan contoh. Guru datang jam 8, kita paling tidak jam 6.30, jam 7. Jadi jangan guru yang datang jam 8, kita jam 9 guru, udah oke gitu ya. Ini waktunya sedikit ini. Lalu yang ketiga, ya, di sana kita menegur, ya, setelah kita melihat angket, kita telah memberikan contoh kepada guru tersebut, masih terus begitu, barulah kita tegur, masukkan dia ke kantor, apa-apa permasalahannya, kita sudah mendeteksi anak, laporan dari anak, angket dari anak, tidak senang kepada bapak ibu guru, maka di sana kita harus memberikan teguran peringatan. Berupa apa teguran tersebut? Berupa apa peringatan tersebut?
Ada yang lunak, ada yang keras, ada yang sedang saja. Nah, kalau yang kami lakukan di sana di integrasi kami masing-masing, yang pertama di dalam musyawarah kata dalam pelaksanaan ini kan mereka sudah memiliki honor yang sama, sudah tersertifikasi. Nah, jika memang dalam musyawarah kita putuskan, jika Bapak Ibu guru tidak masuk pada hari itu, jika Bapak Ibu guru tidak mengajar pada hari itu, pada hari itu, kita akan potong honornya, potong jamnya. Tegas. Itulah yang harus kita lakukan terhadap mereka. Demikian yang kita lakukan. Nah, begitu ada reward. Nah, di sana ada tulisan reward yang kita berikan kepada guru tersebut apabila sudah memiliki keberhasilan, ya, mau tidak mengulangi lagi, masuk tepat waktu. Di sanalah kita memberikan reward penghargaan kepada guru tersebut. Nah, ini supaya mereka pede untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Mohon maaf, saya tulis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya nama kelompoknya Ture sebenarnya, cuma beliau keberatan karena di belakangnya banyak angka pinju. Iya, masak. Jadi di sini yang pertama langsung saja karena ini waktunya 10 menit ya. 2 menit ya. Maaf. Pertama, satu guru mulai malas. Ini kita berikan nasihat dulu ya. Jadi wa tawassul haqqi wa tawassul saling menasihati. Itu. Kalau tadi saya mau maaf harus dulu tadi. Jadi tadi diberikan angket katanya. Oh tadi tadi. Yang kedua, guru tidak fokus mengajar. Jadi kita berikan motivasi dulu ya. Supaya dia lebih giat lagi. Ya, motivasi bukan banyak. Motivasi bukan. Oh ya betul. Kemudian tiga, guru tidak membawa perangkat pembelajaran ke dalam kelas. Jadi kita melakukan observasi kelas sehingga insya Allah guru seterusnya nanti akan terus membawa pembelajarannya. Ya. Kemudian yang keempat, guru memberikan tugas tidak pernah dipercaya terjadi. Oh. Jadi pendekatannya meningkatkan tentang tugas dan fungsi guru. Ya. Kita selalu memeriksa tugas siswa. Sehingga guru, jadi pendekatannya yang kita lakukan mengingatkan tentang tugas dan fungsi guru. Nah, akhirnya alhamdulillah guru selalu memeriksa tugas siswa dan atau peserta didik kita. Jadi ini kita gunakan metode Nah, setelah itu baru kita kasih bentuknya model penghargaan. Kalau tadi itu kan Anda seterusnya. Oke, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja mungkin kelompok kami namanya kelompok mangga karena di kasus itu madrasahnya namanya madrasah mangga ya, capek ya, ya yang kita ketahui karena persoalan atau kasus kita sama ya. Jadi identifikasi masalah yang pertama sering terlambat masuk kelas, yang kedua jarang membawa buku atau perangkat pembelajaran, yang ketiga tidak fokus dalam mengajar, dan yang keempat sering memberikan tugas tapi tidak pernah diperiksa. Pendekatan atau solusi ini secara umum kita jawab. Yang pertama dengan pemanggilan terhadap guru tersebut untuk kita berikan nasihat. Ya. Kemudian yang kedua melakukan supervisi terhadap guru tersebut. Jadi insya Allah kalau kita akan supervisi, ya pasti mereka akan melengkapi semua administrasi pembelajarannya. Kemudian kalau masih saja, nah, jadi kita berikan surat teguran. Selanjutnya kalau tidak berubah, ya membuat surat pergantian, dan yang terakhir adalah kita mutasi. Ya, kita mutasi.
Ya, kemudian indikator keberhasilannya, jadi guru tersebut sudah mengalami perubahan walaupun secara perlahan, namun secara terus-menerus atau continue terlihatlah perubahannya atau mengalami peningkatan. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Lele, kebetulan dari salah satu kepala yang ini pengusaha Lele ya. Jadi kalau kita lihat dari permasalahan ini tidak terlepas dari fungsi guru. Jadi yang pertama, ya, di samping ada perencanaannya, ada pelaksanaan pembelajaran dan ada evaluasinya. Ya, yang pertama disiplinnya kurang, kemudian yang kedua kaitannya dengan administrasi pembelajaran ini perencanaannya, kemudian yang ketiga ini tidak fokus dalam hal melaksanakan pembelajaran, kemudian yang keempat berkaitan dengan evaluasi, tidak ada tindak lanjut dari kegiatan evaluasinya. Nah, pendekatannya pertama tentu kita melakukan supervisi baik akademik maupun pembelajaran. Ya, nanti pendekatannya secara langsung, kemudian nanti teknik-tekniknya ada pemanggilan secara individual, karena bisa jadi mungkin guru itu ada masalah pribadi, apa masalahnya, tentu nanti kita pemanggilan secara individual, baru kemudian nanti ada juga kaitannya dengan supervisi perangkatnya dan ada juga kunjungan kelasnya, ya, sehingga kita tahu nanti di kelas itu bagaimana dia melaksanakan, termasuk juga di perangkatnya apa kelemahannya, apa kendalanya, sehingga dia dalam menyusun perencanaan yang di perangkat pembelajaran dia tidak maksimal. Ya, mungkin apa masalahnya di situ nanti mungkin perlu bimbingan, mungkin mereka tidak tahu dalam menyusun perangkat. Ini proses keberhasilannya sesuai dengan masalahnya ada 4, maka indikatornya juga 4. Yang pertama disiplinnya meningkat, yang kedua perencanaan pembelajaran terlaksana, jadi bisa menyusun perangkat, kemudian pelaksanaan pembelajaran efektif, bisa melaksanakan pembelajaran di kelas secara efektif sehingga anak-anak tidak mengeluh karena tidak fokus. Tidak fokus tentu ada kaitannya dengan mungkin perencanaan yang tidak matang, ya, karena ini satu satuan yang berkaitan, perencanaan tidak bagus, pelaksanaannya juga tidak bagus, otomatis juga hanya dalam melaksanakan evaluasi juga tidak maksimal, karena yang dievaluasi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Oleh karena itu nanti kita berharap ada tindak lanjut dari evaluasi yang sudah diberikan atau dilaksanakan. Itu aja dari kelompok Lede. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, Bapak. Ada 4 kelompok Kunti Langgok, kelompok Anak Hijau, Mangga dan kelompok Lede. Nah, apa yang didiskusikan ini tidak terjadi di madrasah. Ada seorang lain di negara atas berada. Tetapi minimal kalau ini terjadi di tempat kita atau di madrasah kita sudah memiliki cara mendekati, kita sudah memiliki solusi, kita sudah memiliki indikator-indikator untuk melihat perubahan atau keberhasilan dari sebuah pendekatan yang kita, ya, tepuk tangan untuk semuanya. Memang tidak salah ketua yayasan memilih Bapak menjadi kepala. Menyesal yayasan. Disuruh dipisah kalau tidak memilih Bapak ya. Tapi ada punya kepala madrasah dari yayasan kan? Tunjangnya ada. Coba itu di ya. Ya silahkan. Supervisi. Saya kira untuk pertemuan kita hari ini sebenarnya tidak sesuai kesepakatan. Idealnya tadi sebenarnya akan tuntas kalau kita main. Tidak bisa kita harus mungkin aja ya supaya ini masuk ke global ya. Ada 3 prosedur dalam
supervisi. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan dalam bentuk tindakan observasi luas, yang ketiga ada pertemuan mereka. Setelah ini nanti mungkin melalui Ustaz Habib, saya akan kasih lagi tugas yang harus dikerjakan nanti pada pohonnya itu apa yang harus kita lakukan di madrasahnya masing-masing. Atau soal lain besok saya bisa bersama Bapak Ibu lagi karena harus isi di Ramadan main bulan kemarin sama membawa luas rasanya ini yang khawatirkan dari perkembangan seperti ini sehingga nanti untuk hari yang menentukan saya bisa hadir lagi di kegiatan kita ini. Tugas-tugas yang akan saya berikan di madrasahnya masing-masing itu nanti juga akan bisa kita refleksi secara bersama-sama. Tapi tetap catatannya adalah walaupun Bapak Ibu nanti mohon tugas di madrasah masing-masing, usahakan meminta tolong kepada salah satu orang guru atau tetap mendokumentkan kegiatan selama tahunnya itu. Yang diprint, dicetak, tampilan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan. Saya pakai kegiatan tahunnya itu dokumen yang lengkap. Ya, selebihnya yang satu lah. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini ya. Dan satu memang karena ada ibu-ibu gitu, Pak. Ada ibu-ibu ini. Jadi kan sesama merapat juga susah juga ya. Saya kira, jadi kira-kira hari ini kita cukupkan sampai di sini. Bapak-bapak kepala madrasah yang hebat. Mudah-mudahan ada manfaat. Sekali lagi tepuk tangan untuk terima kasih. Kita duduk dan sama-sama membaca amdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.